Shalom sahabat Lensa Kita, bertemu lagi dengan saya Widodo di podcast Lensa Kita. Masih dalam bulan perdamaian Sinode GKMI. Nah, kalau di episode yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Pada episode kali ini kita juga masih berbicara tentang berdamai tetapi bukan hanya dengan diri sendiri, tetapi dengan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita, yaitu dengan keluarga kita. Nah, gimana sih kita bisa berdamai dengan keluarga kita? Apakah kita itu setiap hari perang terus sih dengan keluarga kita sehingga kita perlu berdamai? Di studio sudah hadir Ibu Sri Rezeki. Langsung saja kita sambut beliau. Selamat datang Bu Rezeki. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast kali ini. Ya Bu, sama-sama. Gimana Bu, sehat Bu? Sehat, puji Tuhan. Ya, kesehatan itu memang sangat mahal harganya. Jadi kalau kita sampai hari ini kita masih bisa bertemu itu karena anugerah Tuhan. Ya. Nah, Bu Rezeki, kita itu kan di dalam relasi, dalam kehidupan sehari-hari dengan keluarga tentunya saya yakin tidak mulus-mulus saja ya. Pasti kan ada selisih paham, konflik. Apalagi kita itu dari dua latar belakang yang berbeda gitu ya, baik keluarga suami, kemudian kita, anak-anak, kemudian istri itu tentunya berbeda. Nah, itu yang sangat memungkinkan terjadinya perselisihan di tengah-tengah keluarga. Nah, lalu bagaimana menurut Bu Rezeki, apakah kedamaian di dalam kehidupan keluarga itu sulit diwujud nyatakan? Memang sangat sulit sebenarnya kalau diwujudkan, kalau kita di dalam keluarga itu tidak ada yang saling mengalah. Tidak ada rasa saling percaya satu sama lain. Apalagi kalau masing-masing pasangan kita mungkin kita juga mengedepankan ego kita masing-masing. Iya, itu memang akan sangat sulit sekali terwujud di dalam keluarga kita. Tapi akan terasa lebih mudah jika kita mempunyai rasa saling percaya. Mau mengalah dengan pasangan kita mungkin atau dengan anak-anak, misalnya anak-anak mau mengambil keputusan ini, kita mencoba apakah keputusan anak itu baik, kita mencoba berbicara dengan dari hati ke hati. Jadi akan terasa lebih mudah kedamaian itu terasa di tengah-tengah keluarga kita. Ya, jadi memang sulit tetapi bukan berarti nggak bisa ya Bu ya. Akan bisa terwujud nyata dan ketika ada saling mengalah gitu ya, baik pihak suami, istri, orang tua dan anak-anak gitu ya. Nah, itu kuncinya tentunya ya. Nah, lalu Bu, bagaimana cara yang paling tepat gitu ya ketika ya pastilah konflik-konflik, perbedaan pendapat itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana sih caranya menurut Bu Rezeki untuk kemudian kita bisa menyelesaikannya gitu? Misalnya perselisihan di dalam keluarga. Ketika kita mengalami perselisihan di dalam keluarga memang, tapi di dalam keluarga saya, maksudnya saya sendiri selalu kebanyakan bersikap mengalah terhadap apa yang terjadi dalam keluarga kami, karena sebenarnya saya cuma untuk kepentingan anak-anak saja. Saya mengalah itu bukan karena saya kalah, memang itu bukan tapi saya untuk mementingkan kepentingan anak-anak. Kalau anak-anak nanti ke depannya malah menjadi tidak baik, misalnya karena orang tua selisih pendapat. Betul. Apa gimana, saya memang sering mengalah. Tapi gini Bu, kemudian kalau ini misalnya ya, kemudian kita itu yang tadi kan menurut Bu Rezeki kan lebih sering mengalah. Nah, lalu ketika kita lebih memposisikan diri mengalah, terus mengalah, apakah kemudian kita tidak dalam tanda petik kita jadi korban terus Bu? atau diinjak-injak terus? Gimana Bu? Sebenarnya dibalik sikap-sikap, misalnya ini contoh karena di dalam keluarga saya sendiri. Dibalik sikap-sikap suami saya yang sering karena memang dia sering gini-gini, itu sebenarnya ada sikap sisi baiknya. Dia memang untuk kebutuhan anak-anak, untuk kepentingan anak, dia selalu memperhatikan. Jadi walaupun dia itu menurut orang-orang dulu karena sering ya teman-temannya memang sikapnya begini, sangar, gangasan, tapi dia di balik itu sikap terhadap anak-anak itu baik. Dia tanggung jawab. Jadi ketika saya sering mengalah, diam, tapi untuk anak-anak saya memang selalu mementingkan bagaimanapun itu, dia ternyata malah memberi hal yang positif bagi dia. Dia sekarang jadi agak luluh mungkin ya karena mesake kok bojoku meneng wae iki. Justru
Justru sebaliknya ya Bu Iya. ya. Jadi bukan ketika kita mengalah semakin diinjak-injak, justru Iya. ketika kita Iya. mengalah itu malah meluluhkan hatinya Iya, ya. dia terus langsung bersikap sebenarnya dia baik sebenarnya. Mungkin karena bukan pengaruh lingkungan sih, cuma karena memang dia begitu ya. Sebenarnya dia hatinya tidak tegaan Mas Wid. Oh, Nggih. gitu ya. Tidak tegaan karena misalnya ada orang dia sebenarnya baik, cuma karena memang dia dulu masih muda, mungkin dia masih aku berjiwa muda harus begini-begini. Iya. Jadi ada satu istilah kalau api itu harus dikalahkan dengan air ya. Kalau api dilawan dengan api ya semakin merajalela ya. Dulu waktu sering bertengkar, saya sering karena saya berpikiran kalau dia panas saya mesti diam. Kalau panas diimbangi dengan panas mesti jadinya tidak baik. Iya. Betul. Ya, menarik sekali. Nah, itu tadi adalah satu tips yang dilakukan oleh Bu Jeki. Kedengarannya memang mudah ya, mengalah, tapi prakteknya nggak semudah itu. Iya. Nah, kemudian untuk bisa mengalah itu punya pengalaman apa Bu? Kemudian Bu Jeki bisa kemudian ambil keputusan saya lebih baik mengalah saja. Di dalam persoalan keluarga kami mungkin banyak sekali memang pertentangan Mas Wid. Di dalam suami saya kan kadang selalu bersikap semua harus nurut kepada dia karena dia merasa kepala keluarga. Iya. Pemimpin ya. Iya, saya memang kadang tapi baiknya dia memposisikan diri anak-anak misalnya. Anak-anak misalnya mau mengambil keputusan A. Dia juga misalnya bapaknya B, tapi saya langsung bersikap dilihat dulu bagaimana dia alasan apa dia bisa mengambil keputusan A. Kalau itu lebih baik dari keputusan kita harus menerima. Tapi kalau keputusan anak itu tidak baik, maksudnya lebih baik dari keputusan orang tua, kita harus ngomongnya dengan secara baik-baik. Jadi dengan yang sabar, misalnya supaya tidak terjadi anak-anak tidak menjadi bagaimana kan kadang marah ya. Nah, kemudian kan dengan cara-cara itu kalau menurut Bu Jeki tadi bisa terjadi rekonsiliasi atau terjadi pemulihan atau terjadi kemudian perdamaian di tengah-tengah keluarga. Nah, kemudian Bu, untuk menjaga hal itu. Nah, orang bilang kan mempertahankan itu lebih sulit ya daripada meraihnya. Nah, ada tips apa Bu yang bisa disampaikan? Ya itu tadi seperti yang tadi itu masih tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu. Jadi saya melihat itu lebih baik kita melihat masa depan saja. Masa lalu biarlah kita kubur, tidak usah. Karena pernah sekali tempo saya mengungkitnya. Dia tuh langsung marah, itu menjadi tidak baik bagi kehidupan keluarga kami sendiri. Jadi saya begitu saat itu dia marah, saya langsung udah lebih baik saya menatap masa depan yang lebih baik saja untuk anak-anak, apalagi sekarang anak-anak sudah dewasa. Ya mungkin selain tidak mengungkit-ungkit ya kemudian melupakan hal-hal yang hal-hal yang tidak baik gitu ya. Ya sebenarnya sih bukan melupakan. Iya, karena nggak bisa melupakan, tetapi memaknai dengan cara yang berbeda gitu ya. Kita ambil positifnya saja. Mungkin memang pernah kilap gitu aja, saya begitu. Nah, jadi saya teringat dengan satu istilah yang mengatakan bahwa begini, tulislah kebaikan seseorang itu di atas batu, dan kemudian tulislah juga keburukan atau kejelekan seseorang itu di atas pasir. Nah, kalau kita menulis di atas pasir kan begitu kena ombak kan langsung hilang ya. Tapi kalau batu kan akan terus ada di situ. Nah, artinya siapa sih orang yang nggak pernah berbuat salah kan? Kita juga pernah berbuat salah. Nah, itu tadi menarik seperti apa yang Bu sampaikan, ya tidak mengungkit-ungkit masa lalu yang kurang baik gitu ya. Justru melihat ke depan, bersama-sama menatap ke depan untuk kehidupan bersama keluarga yang jauh lebih baik. Ini menarik sekali. Bu Jeki, kita juga akan melihat di dalam firman Tuhan bagaimana Daud pada waktu itu juga dia berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati keluarganya, menolong keluarganya, memimpin keluarganya. Itu terdapat di dalam 1 Tawarikh pasal 17 ayat 27. Saya akan bacakan begini. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Nah, firman Tuhan yang baru kita baca tadi itu adalah doanya Daud
pada waktu itu Daud meminta berkat untuk keluarganya, bukan hanya untuk satu hari itu, tetapi di ayat ini dituliskan untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana respon Bu Jeki kemudian meresponi firman Tuhan itu ketika kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu saya merasakan sekali, karena memang itu apa yang saya alami di dalam hidup saya, terutama untuk keluarga saya saat ini, itu merupakan suatu anugerah dan berkat dari Tuhan yang besar sekali bagi saya, terutama pribadi. Dulu saya pernah di dalam doa, Tuhan berkatilah saya. Saya pikir berkat Tuhan itu selalu berwujud materi. Tapi pada kenyataannya pas anak-anak waktu itu 3-tiganya masuk sekolah semua, bareng semua. Yang satu masuk UNS, kedua masuk SMA, yang kecil Tata masuk SMP. SD. Oh, SD. SD. Itu saya, memang Tuhan itu, berkat Tuhan tidak harus berwujud materi. Ada saja berkat Tuhan. Itu menjadi bekal anak-anak saya, karena studinya mereka lancar. Betul. Jadi itu bukan, kalau uang bisa habis dalam waktu singkat. Tapi kalau dia sudah diberi ilmu, misalnya untuk pendidikan yang cukup lah, itu menjadi bekal di kehidupan anak-anak saya sampai selama-lamanya. Jadi saya itu merasa bersyukur sekali. Itu semua merupakan anugerah Tuhan yang selalu ada di dalam hidup saya, terutama pribadi. Nah, Bu Jeki, ketika kita sudah tadi bisa berdamai dengan keluarga, kalau pengalaman Bu Jeki tadi bisa menerima pasangan, menerima anggota keluarga dalam segala keberadaannya tanpa harus mengungkit-ungkit masa lalu, tanpa harus mengingat-ingat hal-hal keburukannya. Nah, apakah dampaknya Bu untuk keluarga Bu Jeki yang Bu rasakan? Iya, dampaknya sangat besar sekali, Mas. Karena saat ini setelah anak-anak saya besar, saya bisa merasa, terutama dulu pernah saya tuh di dalam hidup saya itu seringkali saya merasa aku begini, tidak merasa damai. Jadi merasa sangat ketakutan mungkin satu. Tapi setelah saya selalu mengandalkan Tuhan, sebisa mungkin saya bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya merasa jiwa saya itu merasa tenang, merasa damai. Apalagi anak-anak sudah besar, sudah bisa mencari uang sendiri. Itu sangat besar sekali di dalam keluarga saya, dan terutama untuk sikap suami saya sendiri. Dia sudah merasa kalau misalnya dia mau begini-begini, dia merasa malu. Ternyata anak-anak saya sudah bisa mencari kehidupan yang lebih baik, misalnya begitu. Jadi dia dampaknya sangat besar sekali dalam keluarga kami, terutama untuk saya sendiri. Keren. Jadi memang ketika kita bisa berdamai dengan keluarga, berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, itu sangat berdampak sekali dalam kehidupan kita. Baik kehidupan mungkin secara ekonomi juga Bu ya. Kemudian tentunya kehidupan kedamaian, kebahagiaan tentunya ya, itu pasti akan sangat berdampak begitu ya Bu. Sahabat lensa kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Kita sudah berbincang-bincang dengan Bu Jeki tentang berdamai dengan keluarga. Ada beberapa hal yang sudah kita dapatkan dari perbincangan ini, bahwa bagaimana kita bisa berdamai dengan keluarga, yaitu kita mengalah dengan pasangan hidup. Mengalah bukan berarti karena kita kalah, tetapi justru untuk memperoleh solusi-solusi yang terbaik. Dan dampaknya itu sangat luar biasa seperti yang sudah disampaikan Bu Jeki tadi. Kemudian yang kedua, tidak perlu mengingat-ingat hal-hal yang buruk, baik itu pasangan hidup kita, anak-anak kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Melupakannya dan menatap hari depan untuk jauh lebih baik lagi. Ada satu kunci yang paling penting adalah tetap berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan itulah yang mengendalikan keluarga kita. Kemudian yang sampaikan Bu Jeki juga bahwa ada dampak yang luar biasa ketika kita bisa berdamai dengan keluarga kita. Ada berkat yang Tuhan berikan, bukan hanya berkat secara jasmani, tetapi berkat-berkat rohani, keharmonisan, dan kedamaian. Bu Jeki, terima kasih kehadirannya di podcast Lensa kita pada episode kali ini. Gimana Bu kesannya?
Senang sekali. Kami juga senang bisa berbincang-bincang, bisa berbagi dengan rezeki. Sahabat Lensa kita, jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya yang akan tayang di channel YouTube GKMI Solo dan Spotify Lensa kita. Dan satu lagi, tetap taati protokol kesehatan yang berlaku. Sampai jumpa di episode berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.